permainan barusan itu berkaitan dengan yang namanya apa Bapak Ibu? Target. Target. Ya. Berapa pemainnya tadi? 3. Ada 3. Ada Pak Budi, Pak Cecep, dan Pak Hambali. Aturan mainnya tadi seperti apa? Dalam waktu 10 hitungan, silakan kumpulkan kelereng sebanyak-banyaknya, ya, dalam ruangan ini. Tetapi, apakah saya minta Pak Budi, Pak Cecep, dan Pak Hambali langsung mengambil kelereng? Mengumpulkan. Loh, apa yang saya minta lebih awal dulu kepada Pak Budi, Pak Cecep, dan Pak Hambali? Target. Apa tentukannya namanya? Target. Target, ya. Saya tidak minta sebanyak-banyak Pak Budi, Pak Cecep, dan Pak Hambali untuk ambil, ya. Tapi saya minta, yuk Pak Budi, Pak Cecep, dan Pak Hambali, karena akan saling bersaing, silakan tentukan yang namanya target. Atau dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai bagaimana Pak? Goal atau target atau tujuan. Tapi saya nggak minta Pak Budi, Pak Cecep, dan Pak Hambali bilang gini, Pak, angkanya berapa Pak? Ayo Pak, main banyak-banyakan. Apa yang saya sampaikan berikut ini? Pak Budi, Pak Cecep, dan Pak Hambali, sebelum bapak-bapak bermain, sebelum bapak-bapak menyebutkan angka, yuk lihat fakta, lihat kenyataan, atau dalam bahasa lainnya adalah lihat realitasnya atau reality. Realitasnya berupa apa? Perhatikan baik-baik kemana saya menyebarkan kelereng. Yang pertama, masih kan? Ya. Dan yang kedua, apa yang saya sebutkan? Saya di sini hanya punya 150 butir kelereng. Ibaratkan kalau dalam dunia penjualan, Bapak Ibu semua memiliki target market yaitu sebesar 150 prospek, 150 unit. Targetnya sama? Ya. Targetnya memang sama. Yang berikutnya, yang jadi pertimbangan apa? Tolong perhatikan baik-baik di mana posisi Bapak-bapak saat ini. Yang ketiga, perhatikan baik-baik Pak Budi, Pak Cecep, dan Pak Hambali itu bersaing dengan siapa saja. Pertimbangan berikutnya, pertimbangkan yang namanya faktor kesehatan pribadi. Maka tadi saya sampaikan ke Bu Nuryani ya. Saat ketiga adalah pastikan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya cek dulu. Pak Cecep, sehat Pak? Alhamdulillah. Mungkin namanya banyak. Biasa. Aman ya? Pak Budi, sehat? Alhamdulillah. Pak Hambali? Mantap. Mantap, oke ya. Nah, tentunya bahkan tadi ketika bapak ini maju ke depan, sempat ada yang berceloteh. Wah, lawannya berat. Walaupun saya nggak tahu maknanya apa. Apakah di antara ketiga bapak tadi ada salah satunya yang memang memiliki endurance speed yang luar biasa yang sudah dikenal sama ini? Saya kurang paham. Atau yang berikutnya adalah, aduh, itu si bapak itu berat tuh, kenapa? Karena selama ini mungkin, asumsi saya, mungkin yang kita kenal selama ini agak-agak mageran, disuruh rebutan kelereng, gimana caranya ini, gitu ya? Jadi kembali lagi, saya minta bapak ibu semua untuk menentukan yang namanya goal, dan berikutnya tidak hanya sekedar menyebut angka, tapi melihat yang namanya reality. Nah, kalau saya ada sedikit timpang Bapak Ibu, itu sebabnya dalam komunikasi seringkali kita pernah mendapatkan sebuah tuntutan, jangan asbun, bicaralah by data, atau bahasa kerennya speak by data. Yang efeknya adalah ketika orang berbicara dengan data, orang lain itu akan jauh lebih percaya dengan kita. Bahkan tadi ketika bicara mengenai gimana sih cara kita supaya bisa meyakinkan orang lain, jangan-jangan kita butuh data lebih akurat, lebih valid, lebih banyak sehingga orang bisa lebih yakin dengan penawaran yang Bapak Ibu semua ajukan. Karena memang ada orang-orang seperti itu, ya. Karena sekarang bilang, Pak, kami dari Jannah Firdaus Pak. Wow, kita sudah melayani sekitar ratusan jamaah dan semuanya puas. Iya, puas kata siapa? Datanya mana? Faktanya mana? Karena nggak bisa kita pungkiri manusia itu unik dan beragam, ya. Yang kedua, reality. Setelah terjadinya yang namanya, oh saya ditargetkan sekian, harus melihat realitasnya begini. Kemudian apa yang terjadi? Pak Budi, Pak Cecep, dan Pak Hambali sebetulnya punya yang namanya pilihan atau option. Pilihannya apa? Oh, tadi Kang Adek menyebarkan sebelah sana, saya bersaing dengan Pak Budi, Pak Cecep, Pak Hambali. Kemudian kira-kira saya mau lari kemana ya? Saya mau melakukan apa ya? Termasuk dengan adanya kode-kode tadi, Pak Cecep. Ya. Maka bisa jadi ada di antara bapak yang lain, oh saya punya opsi untuk melakukan tindakan, opsi untuk mendapatkan kelereng sebanyak mungkin dengan cara berlari kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ada yang sambil merayap-merayap, ada yang oh ingat tadi disampaikan kumpulkan kelereng yang ada di ruangan ini.
Dan saya tidak menyebutkan Jangan keleleng yang saya gulirkan di lantai. Nah, pertanyaan, apakah tadi yang dilakukan oleh Pak Cecep bisa dikatakan sebagai sebuah dalam tanda kutip pelanggaran? bisa. Enggak. Pelanggaran? Bukan. Tidak, karena memang tidak ada Tidak ada. ketentuannya. Apa kesimpulannya? Trik. Jangan-jangan kita sulit mendapatkan sesuatu karena kita selama ini sering dibatasi oleh pikiran-pikiran kita. Aduh, kita nawarin ke sini boleh nggak sih? Kita pakai cara ini boleh banget sih? Yang itu belum kita validasi dan kita ragu-ragu, padahal tidak ada ketentuannya. Nah, hal ini juga bagi semua yang dalam kehidupan seringkali muncul pernyataan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Walaupun tadi udah juga juga punten. Nah, oke. Apakah langsung saya tarik? Enggak, karena memang ketentuannya boleh ya. Nah, dan terakhir, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sudah ada goal, sudah ada reality, sudah ada option, yang selanjutnya ada yang disebut dengan will do, tindakan. Sudah buat perencanaan, sudah lihat fakta, sudah punya pilihan, berikutnya ngapain? Bertindak. Ya, perencanaan secanggih apapun itu tidak akan bisa membuahkan hasil apa-apa kalau Bapak Ibu semua hanya ya udah membiarkan perencanaan itu di atas kertas. Belajar tentang marketing strategi, belajar tentang sales strategi, tapi nggak ada eksekusinya. Kira-kira akan menciptakan penjualan Bapak Ibu? Tidak, ya, karena cuma di atas kertas. Yuk, sama-sama kita lihat. Oke. Ada goal, ada reality, ada option, ada will do. Kalau misalkan kita ambil bagian depannya G, R, O, W. Ini akan menghasilkan sebuah singkatan atau kata dalam bahasa Inggris yaitu grow. Artinya apa Bapak Ibu menerjemahkan? Artinya adalah Tumbuh. bertumbuh, berkembang, dan mudah-mudahan grow atau bertumbuh ini menjadi doa bagi kita semua. Bapak Ibu semua bisnisnya semakin bertumbuh, layanannya juga semakin bertumbuh. Amin. Amin. Oke.